Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film Korea terbaru yaitu Life is Beautiful. Ini adalah sebuah film musikal ya. Menarik karena musikal itu masih jarang banget ada di perfilman Korea. Walaupun untuk stage musical itu populer, sangat populer, tapi film musikal masih tidak sepopuler itu sayangnya. Nggak tahu gue, kayaknya jenis penontonnya beda atau apa, itu kurang tahu. Life is Beautiful ini adalah jukebox musical ya, yang diisi sama lagu-lagu populer gitu maksudnya. Gampangnya tuh lebih deket ke arah Mamma Mia daripada misal La La Land. Apalagi era dari lagu-lagu yang dipakai mirip ya. Mamma Mia kan pakai lagunya ABBA tuh sekitar era 70-an, 80-an. Sedangkan Life is Beautiful ini kalau nggak salah pakai lagu dari era 50 sampai 90 ya, berpotongan lah eranya ya. Protagonisnya adalah Oh Seon, ibu rumah tangga yang semangat menjalani hidup walaupun terkesan kurang dihargai sama seluruh anggota keluarga dia. Suaminya itu Kang Jin Bong sering marah-marah, asli ini orang marah-marah terus. Terus ada putranya Kang So Jin yang rajin belajar tapi jarang menghiraukan sang ibu, dan putrinya juga sama, anak bungsunya Kang Ye Jin. Si Seon ini semangat terus asli, bahkan setelah divonis menderita kanker yang membuat dia cuma bisa hidup kurang lebih 2 bulan lagi, dia masih tetap ceria. Daripada bersedih atau stres gitu, dia malah minta sebuah hal aneh ke suaminya, yaitu melakukan road trip. Bukan road trip biasa, bukan road trip untuk ayo kita road trip biar lebih romantis menjelang akhir hidup gitu, enggak. Dia mau road trip buat nyari cinta pertamanya semasa SMA. Yes, lu minta suami lu buat nemenin lu nyari cinta pertama lu tuh. Premis yang aneh, absurd, tapi itulah daya tariknya. Seon ini bukannya nggak takut atau nggak bersedih ya. Dia takut, dia sedih kena kanker, usianya tinggal sebentar lagi, tapi dia tetap semangat karena itulah cara coping dia. Pas realita masa kini tuh udah kerasa pahit banget, dia pengen mengulang masa lalu, kenangan masa lalu yang indah, yang nggak mikir soal kena kanker, ngebayar tagihan ini itu, ngurus anak, cuman taunya ya udah sekolah, cinta monyet, that's it. Sebaliknya karakter si suami Jin Bong ini mungkin bakalan kerasa nyebelin ya. Gue sendiri sebel sama orang itu. Dia marah terus, egois, dan seolah kayak nggak peduli kondisinya Seon. Cuman sebenarnya itu juga bentuk coping. Walaupun kayaknya bukan coping yang tepat dan sehat ya, tapi itu tetap bentuk coping. Sama kayak Seon, Jin Bong juga menolak dikuasai sama duka. Makanya coping dia adalah dengan marah-marah dan sok-sokan gak peduli. Masalahnya gini sih, gue paham soal itu. Cuman masalahnya Jin Bong tuh udah berperilaku nyebelin sejak sebelum si istri itu kena kanker. Coping dia tuh bisa dijustifikasi lah, bisa gue pahami, bisa dibenarkan ya sedikit. Tapi gimana dengan perilaku dia sebelum itu? Nah, naskahnya tuh luput kasih perenungan soal pertanyaan, where did it all go wrong? Dimana sih titik pada saat pernikahan kita ini akhirnya berjalan ke arah yang salah? Kurang merenungkan itu. Itu padahal perlu buat bikin penonton lebih bisa bersimpati sama si Jin Bong, seorang suami yang banyak celak, banyak salah, sering kilaf, dan akhirnya baru sadar betapa berharganya sang istri setelah mau kehilangan dia. Overall sih skripnya emang gak solid-solid banget ya. Kekurangan Life is Beautiful emang ada di storytelling. Misal subplot Kang So Jin, anak cowoknya, muncul tiba-tiba aja, gak ada eksplorasi, dan kayak sebatas trivia soal profesi pemerannya. Gue gak akan spoiler itu soal apa, tapi kalau kalian tahu profesi pemerannya mungkin bisa nebak subplotnya tentang apa. Terus ada juga twist di ujung pencariannya Seon, dan itu lebih kayak apa ya, twist yang ada cuman buat bikin penonton kaget. Udah, that's it. Padahal twist seharusnya bukan soal itu. Twist emang mengejutkan, tapi yang terpenting adalah gimana twist itu nggak asal mengagetkan. Bukan for the sake of being shocking or surprising, no. Nah, twist di film ini tuh ya itu, sebatas berusaha mengejutkan daripada menghadirkan sudut pandang yang lebih dewasa soal kehidupan, percintaan. Tapi Life is Beautiful adalah musikal, sekali lagi. Apapun kelemahannya, apapun kekurangannya itu bisa dimaafin selama musikalnya bagus. Sama lah kayak lu komedi, ceritanya wah kurang oke tapi lucu, cukup. Dan itu yang terjadi. Caranya Choi Kook Hee, sutradara film ini, mendesain musical sebenarnya tuh nggak terlalu spesial ya, nggak groundbreaking juga. Sama kayak alurnya yang juga masih soal penyakit, soal bucket list, itu kan klise. Caranya ngedesain musical juga cenderung klise tapi solid. Pemilihan lagunya pas, terus si sutradara juga berusaha mengolah pemaknaan gitu di balik setiap nomor musical biar tampil lebih menyentuh.
Misal musical number yang settingnya di rest area itu pakai lagu solo judulnya, lagu bernuansa salsa kalau nggak salah ya. Itu ngebawa kemeriahan yang wajib ada di sebuah jukebox musical sambil mengolah hubungan karakternya. Ngasih lihat kalau ini loh sebenarnya mereka tuh masih saling mencintai. Terus ada sebuah kencan di tengah kota Seoul yang dibarengin sama dance yang gemes, asli itu dance-nya gemes, pakai lagu Ice Cream Love. Itu adalah flashback soal kencannya Seon muda zaman SMA sama cinta pertamanya, dan itu ngebuktiin kalau Life is Beautiful punya flashback yang kuat. Terus ada lagu Farewell yang ballad, itu lagu ballad mewakili isi hatinya Seon dan Jinbong. Mereka tuh berjalan itu loh di pinggir pantai, terus berandai-andai gimana kalau hidup ini tuh ya kayak pantai ini. Pantai kan batas sebelum lautan, tapi itu bukan akhir. Lu bisa nyebrang, mendarat di pulau, melanjutkan perjalanan lu. Nah, mereka tuh berandai-andai. Hidup ini ya kayak pantai, kematian bukan akhir. Garis batas yang memisahkan antara life and death ini kayak pantai, bukan akhir. Tapi favorit gue tetap sih Passionate Goodbye. Itu lagu, wah brengsek gitu lagu. Walaupun misal nih lo gak suka sama ceritanya Life is Beautiful, tapi masuk ke musical number yang pakai lagu Passionate Goodbye, tetap kemungkinan bakal nangis. Itu lagu tuh mengiringi perpisahan yang gak menyedihkan, tapi kayak pesta, dan itu yang bikin mengharukan. Dan gue suka banget Im Jung Ah di sini. Itu wow. Ini aktris satu tuh ngelakuin semua hal di film ini. Dari komedi lah, timingnya oke, terus acting dramatik yang bikin kita bersimpati sama dia, terus nyanyi, terus joget, like everything dia ngelakuin semuanya. Love banget lah Tante Im Jung Ah ini, mantap. Kalau skor buat Life is Beautiful gue kasih 7,5 dari 10. Storytellingnya sebenarnya masih punya banyak banget kekurangan, tapi itu berhasil ditutupin sama sekuen musicalnya, sama actingnya. Kalau gue personal tertutup sama sebuah cinematic experience yang memorable buat gue. Jadi gue nonton Life is Beautiful ini pada saat early screening hari Sabtu kalau nggak salah ya, weekend. Nggak terlalu banyak tapi itu penontonnya, karena memang ya penonton kita sayangnya kurang tertarik sama musical. Dan sebelah gue persis itu adalah keluarga Korea, sekeluarga Korea yang isinya adalah bapak, ibu, anak cowok sama anak cewek. Itu komposisi yang sama persis kayak filmnya. Dan belum ada 15 menit lah, mungkin sekitar 15 menitan gitu sih emaknya udah nangis. Emaknya tuh tepat di sebelah gue di sini, tuh dia udah nangis. Mungkin ngerasa relate banget sama ceritanya Im Jung Ah ya di sini. Pokoknya itu bikin ya cinematic experience-nya lebih berkesan lah. Nggak berkaitan sama filmnya tapi menguatkan cinematic experience. Karena gue jadi ikutan terharu gitu. Wow, ini mewakili cerita ibunya kayaknya ya. Gue ikutan sedih. Tapi di luar itu pun Life is Beautiful tuh tetap sebuah musikal yang solid. Kalau kalian apakah punya pendapat lain soal Life is Beautiful? Tuliskan di kolom komentar seperti biasa. And please jangan lupa like video ini, subscribe, dan kalau misalkan kalian ingin berdonasi membantu Cinecrip, bisa klik tombol super thanks di bawah. Kami sangat berterima kasih kalau kalian mau melakukan itu. Oke, dan gue Rashid Hari and see you in the next video.